SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tak henti-hentinya lisan ini untuk melantunkan puja dan puji kepadanya Azza wa Jalla atas berbagai karunia dan nikmatnya. Dan di antara sekian banyak nikmat yang patut kita syukuri hari ini adalah nikmat kesempatan bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam yang kita kemas dalam daurah fikih sirah nabawiyah. Semoga kedatangan kita di tempat yang mulia ini dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ini kelak akan menjadi pemberat untuk catatan amal baik kita nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pertemuan kedua bagi saya secara pribadi dan masih dalam topik yang sama, fikih sirah nabawiyah. Hanya saja dengan izin Allah, mulai hari ini kita akan menjadikan salah satu di antara karya besar ulama kontemporer Profesor Dr. Zaid Ibnu Abdul Karim Ali Zaid. Fikih sirah nabawiyah adalah salah satu di antara karyanya. Dan kitab itulah yang akan kita jadikan sebagai kurikulum yang akan kita kaji secara rutin dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan untuk hari ini, dan insya Allah ta'ala di setiap ahad pertama, dengan mengambil dua sesi. Sesi yang pertama khusus untuk bulan ini, kita akan mengulas mengenai keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tema ini belum masuk dalam kurikulum kitab yang akan kita jadikan sebagai acuan. Untuk sesi yang kedua, insya Allah baru kita akan masuk pada kata pengantar yang itu disebutkan oleh pengarangnya di dalam kitab tersebut. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan tingginya kasih sayang dan rahmatnya kepada umat ini, kepada hambanya, telah mengaruniakan kepada kita berbagai nikmat. Dan nikmat yang paling agung secara mutlak, kata para ulama, adalah nikmat kita bisa merasakan din Islam yang hanif, yang lurus ini. Nikmat kita bisa merasakan istiqomah di atas jalan kebenaran. Hal inilah yang sebagaimana tertuang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamidin. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan bagi kita semua umat terakhir untuk merasakan bagaimana lezatnya dan manisnya ajaran Islam ini, maka ini adalah bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya ketika memberikan catatan dan komentar terhadap ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah, beliau menuturkan, hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhil ummah. Disempurkannya syariat Islam, kata Ibnu Katsir, merupakan nikmat dan anugerah yang paling afdol, yang paling agung dan paling mulia untuk umat ini dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Ibnu Katsir meneruskan,
Fala yahtajuna, kata beliau. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi wala ila nabiyyin ghaira nabiyihim. Maka dengan disempurnakannya syariat ini, di mana saat ini kita berpijak di atasnya, maka kita sudah tidak membutuhkan lagi konsep-konsep lain selain ajaran yang lurus ini. Dan kita pun tidak butuh lagi panduan sosok selain Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari penuturan Ibnu Katsir inilah kita bisa berangkat dari ucapan dan penuturan beliau akan wajibnya kita bersyukur dengan diutusnya Nabi SAW menjadi penutup para nabi dan menjadi khatamal anbiya wal mursalin. Kenapa kita bersyukur dengan nikmat diutusnya Nabi SAW di tengah-tengah kita? Karena dengan kita mensyukuri nikmat diutusnya Nabi SAW ini sudah menjadi perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah menjadi instruksi Allah untuk kita semua. Dan ini adalah bagian dari nikmat teragung sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Katsir tadi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 152. Kita akan bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin membuka memori kita kembali. Bagaimana dahulu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi kita Muhammad SAW, kama arsalna fikum, di ayat yang ke-151 surat Al-Baqarah, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna. Ketika kita membaca ayat ini, mari kita sedikit merenungkan. Allah Subhanahu Wa Taala ingin seakan-akan mengajak kita kembali kepada memori masa lalu tatkala Allah Subhanahu Wa Taala mengutus dan mengirim Nabi kita Muhammad SAW dengan kesabarannya, dengan ketabahannya membimbing umat ini, dengan kasih sayangnya ingin mentransfer ya sifat lemah lembutnya untuk umat terakhir ini. Dan kita gabungkan dengan ayat berikutnya di ayat 152. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ketika engkau sudah sadar, ini adalah nikmat yang paling agung. Rasulina Al-Karim telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadhkuruni, ingatlah. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang seharusnya kita ingat selalu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan manusia terbaik di atas muka bumi ini pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini adalah alasan pertama kenapa kita bersyukur, kenapa wajib bagi kita bangga dengan diutusnya Nabi SAW, karena sudah instruksi dari Allah, kita disuruh untuk washkuruli, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka konsekuensinya wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Kemudian alasan yang kedua, sebagaimana dikemukakan oleh sebagian para ulama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur dengan diutusnya Nabi SAW karena Rasulullah SAW ini adalah sosok manusia yang spesial, terutama dedikasinya yang begitu tinggi dalam berdakwah, membimbing umatnya. Dan ini tertuang di dalam surat Al-Imran ayat 164. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan, menganugerahkan, mengaruniai nikmat bagi orang-orang mukmin. Apa nikmat terbaik, termulia yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bagi orang-orang mukmin? Idz ba'atsa fihim rasulam minhum. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan Nabi kita Muhammad SAW, mentazkiyah, mendidik, membimbing, mengedukasi, subhanallah. Makanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika memberikan komentar terhadap surat Al-Imran ayat 164 ini, beliau mengatakan man minnah, laqad manna. Minnah itu artinya nikmat, karunia. Tidak ada karunia terbesar
yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada umat ini melebihi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, yaitu Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasan yang lain, kenapa kita harus bangga, bersyukur diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan, keistimewaan yang itu tidak diberikan kepada manusia-manusia biasa seperti kita, bahkan tidak diberikan kepada para nabi dan para utusan yang lain. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak sekali keistimewaan. Dan berbicara masalah keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bagaikan lautan yang tak bertepi, yang tidak ada ujungnya. Kenapa demikian jamaah dirahmati Allah? Karena sosok sentral Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini begitu luas, banyak sekali data yang mengulas tentang beliau dari berbagai lini, dari berbagai sisi. Kalau kita ingin berbicara, tentang akhlak dan perangai mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, kaifa kana khuluqun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-Quran. Berarti panjang nanti kita membahas tentang akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan melebihi kita mempelajari ilmu tafsir secara khusus. Subhanallah. Kalaulah kita ingin berbicara tentang sisi lain dari perjalanan panjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari episode kepada episode yang lain, bukankah para ulama sudah menorehkannya di dalam kitab-kitab sejarah yang begitu banyak? Ada yang 1 jilid, 2 jilid, bahkan ada yang berjilid-jilid. Sirah Ibnu Hisam, Sirah Ibnu Ishaq. Ya, pun demikian dengan kitab-kitab kontemporer yang saat ini banyak beredar. Mulai dari Rahiqul Maktub, yakni Syekh Mubarak, yakni Furi, sampai kitab yang kita akan jadikan sebagai acuan insyaallah ta'ala, Fikih Sirah Nabawiyah. Dan inilah yang menjadi keunikan dari para ulama, yakni jamaah dirahmati Allah. Maka oleh karena itu, kita harus sadar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini manusia yang unik. Butuh berhari-hari untuk bisa mengulas data yang dikumpulkan oleh para ulama. Kita pengen apa akhlak? Al-Quran. Kita pengen Sirah Nabawiyah demi episode, ada kitab sejarah. Bahkan seandainya kita ingin mengulik mengenai fisik misalnya. Fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengarang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah misalnya. Kita bisa jadikan itu sebagai rujukan. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa membahas keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sistematis, saya akan bagi sesi pertama ini menjadi 3 subtopik. Topik yang pertama atau subtopik yang pertama adalah hukum melebihkan dan mengistimewakan antara para nabi. Kemudian yang kedua, subtopik yang kedua yang akan kita bahas pada sesi yang pertama ini, apa alasan Rasulina Al-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kelebihan dan keistimewaan yang lebih banyak daripada para nabi yang lain? Apa alasannya? Sedangkan yang ketiga, kita akan membahas tentang jumlah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulina Al-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ke depan, bisa kurang atau lebih sedikit, bisa kita selesaikan 3 subtopik berkaitan dengan keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subtopik yang pertama adalah hukum melebihkan, mengistimewakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Bagaimana kiranya tinjauan syar'i dan perkataan para ulama ketika menyikapi permasalahan seperti ini? Ternyata ini menjadi silang pendapat di kalangan para ulama, terutama para sejarawan.
Tak terkecuali juga para ulama dalam ilmu akidah. Sebagian ada yang mengatakan diperbolehkan kita melebihkan antara nabi yang satu dengan yang lain. Kita boleh mengistimewakan antara nabi satu dengan nabi yang lain. Karena ada beberapa dalil yang menguatkan pendapat yang pertama ini. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 253, dan ini menjadi ayat yang pertama di juz yang ketiga. Insya Allah di antara ikhwah kita banyak yang sudah hafal. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ini adalah salah satu di antara dalil untuk pendapat yang pertama yang mengatakan boleh dan sah-sah saja kita melebihkan dan mengistimewakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala telah menaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 253 ini, tilkar rusul, para utusan, faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, melebihkan, mengistimewakan antara beberapa di antara mereka di atas yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain. Di surat Al-Isra ayat 55. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa ataina Dauda zabura." Ayat ini juga hampir mirip konten dan pesannya. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kami lebihkan, kami istimewakan sebagian utusan di antara utusan yang lain. Maka seringkali pembahasan ini, dua ayat ini sering muncul ketika diulas oleh kelompok yang pertama. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak diperbolehkan. Ada yang mengharamkan dan ada yang baru sebatas makruh. Kita tidak boleh melebihkan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, utusan yang satu di atas utusan yang lain. Apakah mereka punya dalil? Mereka pun memiliki banyak dalil. Mayoritas dalil yang mereka jadikan sebagai hujah itu berasal dari lisan suci Nabi SAW dari hadis. Salah satunya disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, "La tukhayyiru baina al-anbiya." La tukhayyiru. Jangan engkau lebihkan antara nabi satu dengan nabi yang lain. Di sini Rasulullah SAW melarang, karena ada kata larangan, la tukhayyiru. Jangan kau lebihkan, jangan kau istimewakan antara para nabi, karena mereka memiliki kedudukan yang sama, manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Titik. Bahkan sebagian yang lain juga punya dalil dari hadis Nabi SAW, masih di pendapat yang kedua, mengatakan tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dicantumkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hampir mirip redaksinya dengan hadis yang pertama kita sebutkan, la tufaddilu baina anbiya Allah. La tufaddilu. Ya. Jangan engkau lebihkan antara nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memiliki satu level dan kedudukan yang sama. Dan Nabi SAW di sini melarang. Adapun yang hadis yang ketiga disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dari Abu Hurairah, Abdullah ibnu Abbas, bahkan Abdullah ibnu Mas'ud, yang juga meriwayatkan hadis ini. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yambaghi li ahadin ayyakula ana khairun min Yunus ibnu Mat." Tidak elok, tidak etis. Itu bahasa terjemahan. Tapi secara pendalilannya menunjukkan ada larangan dari Nabi SAW. Ketika seseorang itu mengatakan saya, artinya Rasulullah itu lebih afdol daripada Nabi yani Yunus. Inilah di antara tiga dalil dari hadis yang menunjukkan adanya larangan untuk melebihkan antara Nabi yang satu di antara Nabi yang lain. Bagaimana sikap kita menghadapi dua kutub yang berbeda ini? Antara sebagian ulama yang mengatakan bolehnya kita melebihkan, dan antara sebagian ulama yang lain yang mengatakan larangan kita mengistimewakan. Wallahu ta'ala alam yani bisawab.
pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat dibolehkannya kita mengistimewakan antara para nabi. Dan ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Tapi ada beberapa rincian dalam hal ini. Ada beberapa alasan dan sebab kenapa pendapat pertama lebih condong kepada kebenaran. Apa alasannya, jamaah yang dirahmati Allah? Yang pertama, alasan yang pertama karena sudah ada nas mengenai hal itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, yang mengatakan akan hal itu. Sebagaimana kita sampaikan yang tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 253, di dalam surat Al-Isra ayat 55. Dan ini juga tidak berlaku pada diri Nabi SAW seorang. Ini juga bisa berlaku untuk beberapa para nabi yang lain, jamaah. Salah satu contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Sebagai apanya Allah? Nabi Ibrahim, kekasih, Khalilur Rahman, Khalilullah. Di dalam surat An-Nisa ayat 125. Di dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah Subhanahu wa taala firman, ya, wattakhadhu Ibrahima khalila. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kasihnya. Dan tidak hanya terbatas pada sosok Nabi kita Muhammad SAW. Karena ini sudah menjadi hak prerogatif bagi Allah Subhanahu wa taala melebihkan, memberikan kelebihan antara nabi yang satu dan itu tidak diberikan kelebihan ini kepada nabi yang lain. Itu haknya Allah. Dan ada nasnya dan itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Tidak hanya Nabi SAW, nanti kita akan ulas lebih lanjut. Tidak hanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam pun demikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang itu tidak berikan kepada yang lain. Sebagaimana tertuang di dalam surat Sad. Di dalam surat Sad ayat 35, ketika Nabi Sulaiman berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku dan hibahkanlah, karuniakanlah kepadaku mulkan, kekuasaan yang engkau enggak berikan kepada yang lain. Apakah memang hal ini terwujudkan? Iya. Maka ini adalah beberapa dalil yang mendukung bahwasanya pendapat pertama lebih condong kepada kebenaran. Karena sudah ada nasnya. Ini poin pertama rinciannya. Adapun poin yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab dalil yang dijadikan sebagai hujah oleh pendapat kedua. Bagaimana kita menyikapi dengan hadis Nabi SAW akan adanya larangan mengistimewakan di antara para nabi. Nah di sini ya beberapa ulama, salah satunya adalah Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Al-Ma'alimus Sunan. Imam Khattabi rahimahullahu ta'ala menuturkan, sebenarnya nggak ada yang salah dengan hadis-hadis Nabi SAW akan adanya larangan. Tapi kita harus jeli, kita harus faham apa sebenarnya pesan yang tersirat dari larangan Nabi SAW itu. Beliau mengatakan larangan itu berlaku ala wajhil izra. Izra itu bahasa Arab. Ya, istilahnya izra itu artinya tahkir wa ta'yir. Ya, kalau seandainya seseorang itu melebihkan, memberikan keistimewaan antara nabi satu dengan nabi lain, tapi di sisi lain dia merendahkan, menghina, maka inilah yang menjadi larangan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sebagaimana sudah masyhur dalam pembahasan para ulama akidah, ketika kita menempatkan posisi para nabi-nabi yang mulia, salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam sendiri. Coba kita lihat bagaimana sikap para orang-orang Yahudi. Apakah orang-orang Yahudi seluruhnya sepakat bahwasanya Nabi Isa itu adalah nabi yang patut untuk dihormati? Tidak. Nabi Isa alaihissalam dalam kacamata orang-orang yang masuk ekstremisnya, radikalnya orang-orang Yahudi menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah waladuz zina waliyadzubillah. Apa waladuz zina? Yani anak zina. Dan ini disebutkan dalam kitab Talmud. Karena orang Yahudi itu punya 3 rujukan. 1 Taurat,
Dan yang kedua apa? Talmud. Talmud ini adalah ya bagian dari syarah terhadap kitab Taurat dan beberapa syariat-syariat yang lain, tapi mendapatkan kritikan tajam dari para ulama ilmu akidah karena Talmud ini dianggap banyak sekali penistaan, ya distorsi sejarah, terutama adalah ya kata-kata vulgar itu ada di dalam Talmud. Dan yang ketiga adalah yang kita kenal dengan protokol of yakni Zionis, ya. Itu adalah 3 rujukan bagi orang-orang Yahudi. Tapi kita kembali kepada Talmud ini di sini. Lah di Talmud ini disebutkan dengan jelas dan gamblang bagaimana mereka meyakini zaman dirahmati Allah bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sudah dianggap keluar dari yang namanya wilayah kenabian. Dia adalah waladuz zina, nggak patut dihormati, nggak patut disandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Maka siapapun yang memiliki konsep persis dengan konsep yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, kita mengunggulkan Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain menghina nabi-nabi yang lain, maka ini yang masuk larangan. La tukhayyiru baina anbiya, la tufaddilu baina anbiya illa, la yambahi li ahadin ayyakula ana khairin min Yunus ibnu Matta. Dan ini juga diamini oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala itu juga menuturkan bahwasanya gak ada yang salah dengan larangan Nabi SAW dalam melebihkan, dalam mengistimewakan. Karena tujuan dari Nabi SAW itu adalah ketika seseorang itu sudah agak sedikit, maaf bahasa kerennya sekarang, lebay. Ya, satu nabi diangkat setinggi langit, sedangkan nabi lain diinjak-injak. Seakan-akan mereka adalah manusia biasa seperti kita, bahkan lebih rendah daripada kita semua. Ini yang terlarang. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, fahum yani fi khaslatin wahidah. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kita manusia biasa. Mereka adalah para nabi. Dan para nabi itu adalah al-mustafainal akhyar. Orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik. Maka siapapun yang ingin mengeluarkan dari wilayah tersebut, ini yang masuk dalam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang kedua. Adapun alasan yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan fadilah, keistimewaan, ini adalah keistimewaan plus setelah kenabian. Jadi tatkala kita dituntut untuk beriman, rukun iman ada berapa? Ada 6. Salah satu di antara rukun yang wajib kita imani dan percaya adalah rukun kepada siapa? Rasul, para utusan semuanya. Kita menganggap mereka adalah manusia pilihan. Maka para ulama mengatakan bahwasanya itu adalah standar yang tidak bisa diotak-atik. Tapi untuk mendapatkan kelebihan selain kenabian, ini sudah kembali kepada hak khusus bagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak pungkiri kan, semenjak SD kita pernah belajar yang namanya golongan para nabi yang masuk kategori ulul, yakni azmi. Apa artinya ulul azmi, jemaah? Ya. Beberapa ulama sejarah mengatakan ulul azmi itu artinya adalah para nabi yang punya tekad yang kuat, punya kesabaran yang tinggi, ketabahan dalam berdakwah. Tapi pertanyaannya, kalau kita tanyakan lagi ke jenengan, ini adalah pelajaran waktu SD lah ya. Ada berapa para utusan yang masuk dalam kategori ulul azmi? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, yani alaihi wassalatu wassalam. Dan ini juga termaktub di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, di akhir surat Al-Ahqaf ayat 35, Allah Subhanahu wa taala firman, fasbir kama sabara ulul azmi. Jadi para nabi, para utusan itu semuanya para nabi. Oke, sepakat, ini adalah standar yang paling bawah. Tapi untuk kelebihan-kelebihan lain itu adalah hak khusus bagi Allah. Misalkan dari para nabi ini kemudian kalau kita kerucutkan, ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang lain. Masuk dalam kategori apa? Ulul azmi. The best apa, Pak? 5. Kalau seandainya kita petakan lagi, kita sortir lagi dari 5 ini,
ya, itu akan muncul yakni dua manusia terbaik. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulina Karim sallallahu alaihi wasallam. Karena kedua-duanya mendapatkan julukan dan sebutan yang itu tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Khalilul, yani Khalilullah. Dan kalau seandainya kita saring yakni kembali akan muncul manusia terbaik satu-satunya. Waladu sayyidu waladi Adam. Pemimpinnya seluruh manusia. Termasuk pemimpin dari para nabi. Yaitu Rasulina Karim sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pelajaran yang kita dapatkan semenjak dulu. Jadi inilah yakni pola pikir yang harus kita pahami. Bahwasanya fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah fadilah plus tambahan setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka menjadi manusia-manusia pilihannya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah subtopik yang pertama dan mudah-mudahan kita bisa menyikapi dengan bijak. Jangan sampai lesan ini, tangan ini dan hati ini punya keyakinan untuk merendahkan harga diri dan martabat manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di kalangan para nabi atau maupun para yakni utusan. Jadi intisarinya hukum mengistimewakan antara nabi satu dengan yang lain dibolehkan asalkan kita memahami tiga yakni poin penting yakni tadi. Baik, subtopik yang kedua jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang subtopik yang kedua ini berkaitan dengan apa alasan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Rasulina Karim sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menduduki urutan yang paling tinggi, yang paling atas. Bagaimana nanti kita sampaikan? Seakan-akan ada piramida. Mulai dari jumlah yang begitu banyak mengerucut kepada ulul azmi 5, kemudian mengerucut lagi menjadi 2, dan yang paling tinggi ya nomor 1 itu adalah Rasulina Karim sallallahu alaihi wasallam. Terus kita bahas sekarang, kita gali apa sih alasan dan sebab yang melatar belakangi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya menjadi pemimpin, akhirnya menjadi manusia yang paling banyak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sebab yang mendasar. Ada dua sebab dan dua alasan pokok. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Rasulullah yang itu tidak diberikan kepada yang lain? Yang pertama, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling sabar dalam menghadapi berbagai ujian. Dan yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak dan berat ujian hidupnya. Ujian hidup ini banyak. Nanti kita akan ulas satu persatu. Ini adalah dua sisi yang mampu dipadukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Antara kesabaran dengan beratnya ujian. Karena terkadang seseorang itu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam berkehidupan gak terlalu berat ujian dan rintangan yang ia hadapi. Maaf ya, ini gambaran simpelnya itu orang-orang yang kaya raya yang seluruh aset bisnisnya itu sudah ada orang-orang khusus yang ngatur, yang manage, yang megang. Dia hanya tidur atau mungkin barangkali cuma ngerawat burung ya ini saja, dia sabar banget. Setiap hari ngeluarkan, setiap hari ngasih. Dia punya kesabaran di sini. Bahasa kita ulet. Tapi kehidupannya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala jadikan semua serba terlayani untuknya. Fasilitas termadai untuknya. Jadi dia sabar, ulet. Sabar dalam merawat burung ya misalnya. Tapi di sisi lain, ya, untuk ujian hidup dalam hal ini ya maaf. Karena harta juga ujian hidup. Tapi dalam hal ini adalah dalam kesederhanaannya, itu tidak ada dalam kamusnya. Semua sudah dilayani. Dia tinggal minta apapun, yani semua akan datang dengan sendirinya. Ataupun yang sebaliknya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan kita. Ujian hidup begitu berat yani sekali. Tapi seringkali kita nggak mampu untuk
mensabarinya. Ya, kasus kecil, bukan kasus kecil ya, karena kasus ini juga melanda seluruh dunia. Pandemi ini benar-benar menjadi ujian bagi kita semua. Siapa di antara kita yang sabar dan yang tidak. Rintangan begitu berat. Kita bisa melihat saudara-saudara kita, subhanallah. Lapak-lapak mereka banyak yang tutup. Bisnisnya banyak yang hancur. Ya, belum lagi yakni utang-utang dan lain sebagainya, subhanallah. Bahkan hubungan rumah tangga ini juga semakin banyak yang mengalami keretakan sampai perceraian. Karena urusan pandemi itu saja. Nah, di balik ujian pandemi yang begitu berat, ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita di tahun-tahun terakhir ini, itu seringkali kebanyakan di antara kita nggak lolos dan nggak lulus dalam ujian ini. Kita nggak mampu untuk mensabarinya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu memadukan antara dua sisi ini. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai manusia yang paling sabar secara mutlak, yang paling banyak ujiannya secara mutlak. Makanya disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Mus'ab ibnu Sa'ad, dari ayahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Tipikal manusia seperti apakah yang paling berat, yang paling banyak ujiannya? Nabi SAW nggak memungkiri bahwasanya al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Para nabi itu yang paling berat. Kalau kita kerucutkan lagi berarti Nabi SAW yang paling berat, yakni ujiannya. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Dan setiap insan, setiap manusia, kita semua ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya tergantung didasarkan pada kualitas keimanan yakni kita. Semakin keimanan kita semakin tinggi, ingat, ujian itu akan semakin banyak dan berat. Layaknya pohon yang semakin menjulang tinggi, maka ujian juga akan semakin banyak. Tiupan angin semakin kencang dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi sunatullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menuangkan hal ini di awal-awal surat Al-Ankabut. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat yang keempat, bahkan ayat setelahnya kita bisa lihat. Allah Subhanahu wa taala firman, Alif Lam Mim. Ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya kita beriman, sudah beriman, ya KTP-nya muslim, selesai masalah? Enggak. Ada tahapan selanjutnya. Jangan sampai kita silau dengan hanya ucapan al-iman, dengan KTP yang menunjukkan identitas keislaman kita, selesai masalah. Enggak. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Coba engkau lihat. Bagaimana pendahulu-pendahulu yakni kita, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dibombardir dengan berbagai yakni ujian hidup. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian untuk mereka semua? Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallah. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kadar keimanan mereka. Karena keimanan tidak hanya sebatas di bibir saja. Tapi dari iman itulah, semakin kuat iman seseorang, ingat bahwasanya ujian itu akan semakin berat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keimanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang menandinginya, inilah sebab Allah Subhanahu Wa Taala selalu menguji, bahkan ujiannya lebih berat daripada ujian yang diturunkan kepada manusia, bahkan para nabi yang lain. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin sedikit mengulas, sedikit membandingkan sebegitu beratkah ujian yang dialami oleh Nabi dan sebegitu besarkah ketabahan Nabi SAW dalam menghadapi ujian tersebut. Kita bandingkan dengan siapa? Jangan bandingkan dengan kita nggak ada apa-apanya. Kita bandingkan dengan para nabi-nabi yang lain. Sekali lagi ingat, kita membandingkan Nabi SAW dalam urusan ini dengan para nabi bukan untuk tujuan Isra, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal. Bukan ingin menunjukkan bahwasanya mereka nggak ada apa-apanya, mereka adalah manusia-manusia rendahan, tidak.
Mereka adalah manusia-manusia pilihan juga. Tapi inilah ada sisi kelebihan. Menunjukkan begitu beratnya ujian yang dialami Nabi dibandingkan dengan para Nabi yang lain. Dan begitu sabar dan tabahnya Nabi SAW ketika menghadapi ujian dibandingkan dengan para Nabi yang lain. Dan bandingan ini adalah bandingan yang seimbang. Kita enggak membandingkan Nabi SAW dengan kita, jauh. Dalam hal apa saja kita bandingkan Nabi SAW ya jamaah. Yang pertama, kita bandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Sulaiman dalam orientasi berkehidupan. Dalam kesederhanaan hidup. Nabi Sulaiman alaihissalam tadi sudah kita sampaikan di dalam surat Shad ayat 35, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuasaan, untuk dijadikan sebagai seorang raja. Yang namanya raja tentunya hampir seluruh fasilitas dan kebutuhan hidupnya tercukupi, terlayani. Dan itu sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ini juga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan yang itu tidak diberikan kepada para nabi yang lain, bahkan yang namanya militernya itu lintas, bukan lintas usia, lintas bangsa. Ada bangsa manusia, ada bangsa jin. Bahkan yang burung-burung pun demikian, dengan hewan-hewan pun, makhluk-makhluk yang bisa dengan izin Allah berbicara, berinteraksi, berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Luar biasa memang. Dan orang yang hidup dalam lingkungan istana tentunya berbeda dengan, rakyat jelata seperti kita. Dan kita bandingkan dengan bagaimana kehidupan Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW ini pernah didatangi oleh salah satu malaikat. Tapi bukan malaikat Jibril. Ya, ini adalah bandingannya. Malaikat Jibril kala itu sedang menemani Nabi SAW. Ini datang malaikat yang lain. Ketika datang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini mendatangi Nabi SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam. Seraya mengatakan, "Ya Muhammad, arsalani ilaika rabbuk." Aku adalah utusan Allah, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu. Untuk apa? Aja'alaka malikan aja'alaka am abdan rasulah. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua opsi, dua pilihan. Kamu wahai Muhammad ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang raja, dan tentu orientasi kehidupannya, kecukupan dan kemewahannya itu akan terasa lah. Raja pasti seperti itulah insya Allah. Ataukah pilihan dan opsi yang kedua, abdan rasulah, sebagai seorang hamba biasa, tapi tetap engkau menyandang status sebagai seorang utusan. Nah di sini kemudian malaikat Jibril yang sedari awal itu menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada Rasulina Al-Karim, tawadhu ya Muhammad. Ya, isyaratnya ini bagus. Tawadhu, tawadhu artinya apa? Bertawadhulah. Wahai Muhammad, ya ketika engkau memilih satu di antara dua pilihan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepadamu. Tapi isyarat ini jelas. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada malaikat yang diutus oleh Allah tadi, bal abdan rasulah. Aku lebih memilih menjadi hamba, yakni sahaya, meskipun status utusan itu masih menempel di dada. Maka bisa kita bandingkan jamaah dirahmati Allah. Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah. Kalau kita kaitkan dengan manusia biasa seperti kita, ya sangat memilukan. Dan itu yang memang menjadi pilihan dan orientasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah-kisah, riwayat-riwayat yang mengulas tentang kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam banyak riwayat dan kebanyakan bersumber ya dari istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidur beralaskan permadani, kasur yang empuk? Subhanallah, yang tidak. Hanya beralaskan pelepah yakni kurma. Yang hampir setiap bangun tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan
Pun demikian ada masih bekas-bekas dari alas yang dipakai oleh Nabi SAW tidur. Insya Allah di hari ini nggak akan kita temukan. Kalau dahulu maaf ya, mbah-mbah saya itu masih pakai seperti itu. Yang biasanya keri dipakai itu istilahnya dipakai untuk alas. Subhanallah. Ternyata nikmatnya ini juga karena saya pernah merasakan. Ya, tidur itu nggak terlalu lama. Itu pondok-pondok sekarang kalau seperti itu didemo sama wali santrinya itu. Ya. Zaman saat ini kok masih pakai seperti itu. Tapi subhanallah Nabi SAW enjoy, merasa nyaman dengan kesederhanaannya. Bahkan apakah Nabi SAW selalu didampingi oleh para permaisuri, ajudan, aspri, sekretaris pribadi atau mungkin militer dan para penjaga-penjaganya? Tidak. Makanya dalam kisah yang lain Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah menangis kan ketika mendapati manusia terbaik tidur di bawah apa? Yang di bawah pohon. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, kenapa engkau enggak minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diluaskan rezekinya, untuk diberikan kekuasaan?" Coba lihat ya Rasulullah, para raja-raja Kisra Persia, pun demikian para kaisar Romawi, mereka mendapatkan dunianya. Sedangkan engkau manusia yang jauh dibanding mereka semua. Kenapa engkau enggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maaf, perkataan Umar ini adalah sebagai bentuk rasa ibanya, empatinya beliau. Enggak tahan melihat manusia terbaik tidur di bawah pohon, beralaskan tanah. Makanya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya Umar, engkau enggak usah dibandingkan antara aku dengan mereka. Memang Allah Subhanahu Wa Taala segerakan ujilat lahumud dunya." Subhanallah, ini yang seharusnya kita jadikan sebagai konsep kita dalam berkehidupan di dunia ini. Kalau seandainya kita sadar dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita enggak akan merasa hasad. Kenapa sih rata-rata orang-orang non-muslim itu yang menguasai ekonomi dunia, ekonomi Indonesia dan sebagainya? Kita pakai jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujilat lahumud dunya. Dunia mereka memang Allah Subhanahu wa taala segerakan. Sedangkan kita, dunia kita, kenikmatan kita, thayyibat kita, ada saatnya, ada waktunya nanti wahai Umar. Bukan di sini tempatnya. Ya, ini adalah satu edukasi yang sangat penting sekali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali lagi, kita bandingkan. Dari dua bandingan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berkehidupan tentunya akan berbeda. Orang yang hidup semuanya terlayani itu tidak akan banyak menguras energi kita dan lebih nyaman. Berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam kesederhanaan, kalau bisa dibilang di bawah garis kemiskinan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memperbaiki terompah dan sandalnya yang putus. Subhanallah. Gak ada yang namanya zaman ini kemudian pemimpin negara, kepala pemerintahan, raja, sandali putus kemudian memperbaiki sendiri. Jangankan memperbaiki, insya Allah gak akan dipakai selamanya. Udah cari yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini enggak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesibukannya sebagai kepala pemerintahan, tugas dalam berdakwah, tetap membantu istri-istrinya. Subhanallah. Inilah kesederhanaan. Inilah bukti begitu beratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pikirnya banyak. Lawang kadang-kadang kita masih jomblo itu katanya, waduh sibuk Ustaz, sibuk apa jomblo, belum ada tanggungan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak tanggungannya. Tapi subhanallah, semuanya terlaksanakan dengan begitu amanahnya. Baik, ini dalam hal berkehidupan. Yang kedua, kita lihat bagaimana beratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi kaumnya dan umatnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabar banget gitu loh. Nggak ada duanya, nggak ada bandingannya. Mari kita bandingkan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ketika berdakwah dengan sikap sebagai nabi yang lain. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam diberikan waktu, usia dan umur yang begitu panjang.
Allah Subhanahu wa taala firman, laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Sekitar 950 tahun ini adalah usia yang begitu panjang dan lama. Tapi apalah daya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hanya segelintir orang yakni saja yang beriman. Itu pun hak juga bagi seorang nabi untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pada titik dan puncak kesabaran dalam berdakwah. Karena Nabi Nuh alaihissalam ini sering dinista, sering dicaci, sering dihina. Terutama ketika beliau menyiapkan dan membuat bahtera atau kapal besar. Merasa malu, pasti ya nih jamaah. Makanya dalam puncak-puncak kesabarannya, ini tertuang dalam surat Nuh ayat 26. Di dalam surat Nuh ayat 26, Nabi Nuh itu sampai memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah capek dalam berdakwah. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Sudah. Ini adalah keinginan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sudah sampai puncak kesabarannya, sudah saya nggak kuat ini lagi. Pokoknya kalau mereka nggak beriman, dayyara, hancurkan, musnahkan, lululantakan, matikan semua mereka. Karena sudah apa? Sudah mentok Nabi Nuh alaihissalam. Bukankah ini haknya seorang nabi? Haknya seorang nabi. Setiap nabi itu diberikan apa? Kartu sakti. Siapapun dan kapanpun yang bisa memakainya. Karena dakwah tu al-anbiya war rusul itu mustajabah. Doa dan permohonan para nabi itu mustajab. Baik, kita bandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya jemaah. Rasulina Al-Karim Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis sahih dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ditanya, ya Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, adakah peristiwa yang tidak pernah engkau lupakan? Ya, peristiwa yang sangat mengharukan dan mengenaskan, melebihi perang Uhud. Kita tahu perang Uhud ini adalah perang di mana kaum muslimin mengalami apa? Kekalahan. Bahkan perang Uhud ini hampir tidak pernah dilupakan memori kelam oleh para sahabat, terutama Nabi SAW sendiri. Karena pamannya tercinta wafat dalam perang Uhud. Siapa? Yani Hamzah. Ya. Bahkan bukan hanya paman, karena Hamzah ini paman plus saudara yani susuan. Bukan hanya sekedar tewas dalam peperangan, tapi tewasnya sangat mengenaskan. Kita lihat dan nanti kita bisa baca bagaimana perang Uhud itu menyisakan banyak sekali memori kelam yang itu tidak pernah dilupakan oleh para sahabat. Nanti saatnya kalau sudah sampai pada Fathu Makkah, nanti ada satu statement yang keluar dari orang-orang Ansor. Padahal waktunya sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Ketika ada kesempatan mereka bisa mendatangi Makkah yang kita kenal dengan penaklukan kota Makkah, ada yang nyeletuk. Makanya Nabi SAW langsung kemudian meluruskan. Ini kesempatan ini. Dahulu ketika di perang Uhud, coba kita lihat. Berarti pengalaman yang di perang Uhud, memori kelam di perang Uhud itu seakan-akan tidak pernah dilupakan oleh para sahabat. Padahal Nabi SAW itu memang menempatkan penaklukan kota Makkah itu di akhir-akhir. Ternyata itu yang ditunggu-tunggu selama ini oleh para sahabat. Ya, sampai mereka mengatakan kita akan musnahkan seluruh penduduk Makkah. Nabi SAW kemudian enggak seperti itu. Makanya kemudian turunlah surat di akhir surat An-Nahl. Ya. Wala tahzan alim wala taqudu fi dzaiqi mimma yamkurun. Kita harus sabar. Berapa sih nominal angka bilangan yang menjadi korban dalam perang Uhud? Jangan kemudian engkau enggak adil dalam hal ini. Kalau seandainya kita kehilangan 10, ya selayaknya engkau mengambil 10 dari mereka. Itu bahasa Nabi SAW di awal. Tapi akhirnya turun di akhir surat An-Nahl. Allah Subhanahu Wa Taala, wasbir wa ma sabruka illa. Tapi kalau seandainya engkau bisa menahan kesabaranmu, engkau bisa menahan emosimu, itu lebih afdal. Dan alhamdulillah dalam penaklukan kota Makkah yang nanti kita akan bahas lebih rinci, itu tidak ada pertumbuhan darah. Hanya beberapa orang yang sudah masuk dalam list yang wajib untuk dibunuh. Ya,
Taib, itu nanti pembahasannya. Lah, kita kembali lagi jamaah dirahmati Allah. Pertanyaan ini diajukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, adakah peristiwa yang paling memilukan yang tidak pernah engkau lupakan selain perang Uhud? Ada ya wahai Aisyah. Ternyata itu adalah kejadian ketika Rasulullah SAW berdakwah ke kota Taif. Nabi SAW sudah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Fasda bima tu'maru arid anil musyrikin wa andir ashiratakal akrobin. Mau tidak mau harus berdakwah keluar. Lah disinilah Nabi SAW menargetkan kota Taif. Sendirian beliau. Datang ke sana nggak ada satupun yang menerima. Bahkan Nabi SAW dicaci, dihina, bahkan diusir dari kota Taif. Ya, singkat cerita, mungkin barangkali di antara para jamaah sudah banyak yang pernah mendengar kisah ini. Ketika Nabi SAW keluar dari kota Taif setelah diusir, tentu dengan rasa sedih. Nabi SAW akhirnya ditemui oleh malaikat. Malaikat Jibril mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu betul dengan kejadian yang engkau alami. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tawaran untukmu. Engkau lihat, ya, penjaga gunung Al-Akhshabain sudah siap. Tinggal menunggu instruksimu. Kalau engkau mau, gunung ini tinggal dengan satu instruksi saja akan berpindah ke kota Taif. Selesai masalah. Tapi ternyata Nabi SAW tidak menggunakan kartu saktinya ini. Bahkan beliau mengatakan, inilah arju ayyukhrijallah min aslabi mayya'budullah wala yusyriku bi syai'ah. Wahai malaikat, mereka adalah qaumun la ya'lamun, mereka adalah orang-orang yang awam, enggak paham betul. Dan orang-orang awam itu butuh proses yang begitu panjang. Ada masa-masa, mereka adalah orang-orang tua. Suatu saat akan tergantikan dengan generasi muda, ini butuh waktu. Dan saya yakin inilah optimisme tinggi Nabi SAW. Meskipun sudah dihajar seperti itu, diusir, dijegal, dibubarkan misalnya. Subhanallah. Nabi SAW dengan sabarnya yakin sekali. Saat ini okelah kita gagal. Tapi ada waktunya nanti. Dan itu memang benar. Sesuai dengan prediksi Nabi SAW, Taif ini ternyata melahirkan banyak kader-kader militan nantinya yang mendukung dan menyokong dakwah Nabi SAW. Saya yakin, kata Nabi SAW, kelak dari generasi-generasi selanjutnya, setelah generasi-generasi para awam ini sudah mulai berguguran, sudah meninggal semua, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah orang-orang yang akan menyokong dakwah tauhid katanya. Dan itu memang benar. Subhanallah. Lah, apa yang perlu kita bandingkan? Coba kita lihat. Semua para nabi itu punya kartu sakti. Tapi dalam hal ini Nabi SAW begitu sabarnya, padahal sudah diusir loh ini. Ya, padahal kadang-kadang kita juga berat ya. Seandainya di sini kemudian bubar, diusir ya wes. Wah, awas ya. Bahkan kadang-kadang kalau pas kusir kemudian datang ada tawaran satu kompi ini diapain Ustaz? Ya pasti kita akan ya sudahlah, kasihlah efek jerak kepada mereka. Kalau seandainya kita punya kesempatan. Nabi SAW juga punya kesempatan sebenarnya. Tapi ternyata enggak diambil. Nabi Nuh alaihissalam, ya sudah, saya enggak bisa sudah. Rabbila tadar, jangan sisakan satu orang pun kecuali engkau binasakan semuanya. Ini menunjukkan apa? Kelembutan, ketabahan, dan besarnya kesabaran Nabi SAW dalam menghadapi ujian. Dibandingkan dengan para nabi yang lain, terutama adalah Nabi Nuh. Sama juga dengan Nabi Yunus alaihissalam. Kita tahu cerita Nabi Yunus alaihissalam. Beliau harus meninggalkan karena nggak kuat dalam berdakwah. Tapi ternyata kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tertuang di dalam surat As-Saffat di akhir-akhir. Sampai di surat Saffat ayat 142. Allah Subhanahu Wa Taala firman, faltaqamahul hutu wa mulim. Menjadi tercela. Faltaqamahum, ditelan oleh apa? Oleh ikan yang besar. Di dalam surat As-Saffat ayat 142. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Kasusnya Nabi Yunus alaihissalam mudah-mudahan jangan terulang pada engkau wahai Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam surat Al-Qalam ya, ayat 48 sampai ayat 50. Di dalam surat Al-Qalam ayat 48 Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut." Wahai Muhammad, dakwah itu pasti ada rintangan. Pengusiran, celaan, hinaan,
penyiksaan secara fisik maupun secara psikis itu hal yang wajar, pasti akan kita dapati. Dan engkau akan pasti mengalaminya. Tapi jangan sekali-kali engkau mengulang peristiwa dahulu. Wala takun di dalam surat Al-Qalam ayat 48. Kasahibil hud. Hud ini adalah hewan atau paus, ya, ikan besar. Jangan sampai kasus ini terulang sebagaimana terulang yakni pada kasusnya Sahibul Hud. Nabi siapa tadi? Nabi Yunus alaihissalam. Makanya Nabi SAW lebih bersabar. Baik. Ini dalam bandingan ketika sikap seorang Nabi kepada kaumnya. Nabi SAW alhamdulillah lebih unggul. Ya, tentunya lebih sabar, lebih tabah dibandingkan dengan para Nabi yang lain. Yang ketiga, kita lihat bagaimana kesabaran Nabi SAW dalam menghadapi para istri-istrinya. Supaya kita tahu seberapa sih kesabaran dan ketabahan Nabi SAW. Nabi SAW ketika berinteraksi, bergaul dengan istri-istrinya, ya, yang namanya harmonis itu bukan berarti tanpa celah, tanpa ada cekcok. Itu nonsen, mustahil. Ya. Dan itu juga terjadi pada rumah tangga Nabi SAW. Itu tidak bisa kita hindari, tapi harus kita sikapi dengan bijak. Makanya Nabi SAW di dalam Sahih Muslim disebutkan cukup panjang kisahnya. Ketika beberapa istri-istri Nabi SAW ini meminta tambahan nafkah. Rasulullah SAW bingung, ya Allah. Ya, dalam kondisi yang memang orientasi kehidupan Nabi SAW nggak seperti para raja. Ini minta, wajar. Tapi Nabi SAW calling down. Makanya disebutkan di dalam Sahih Muslim, i'tazala nisa'ahu syahra. Nabi SAW lebih apa? Ya sudahlah mundur. Ya mundur 1 langkah, 2 langkah, tapi nanti bisa ya maju 4, 10 langkah setelahnya. Ini strategi Nabi SAW. Karena yang namanya wanita itu memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dari sesuatu yang unik, nggak elastis, tulang rusuk yang kaku, yang bengkok. Ya i'tazala. Nabi SAW itu sampai i'tizal. I'tizal artinya apa? Mengasingkan diri. Syahron, selama sebulan bayangkan. Kita kuat nggak Pak? Kita nggak akan kuat udah. Ya, jangankan sebulan. Kalau seandainya sampai nuntut seperti itu 2 hari selesai masalah di KUA. Nabi SAW nggak, sebulan mengasingkan diri. Ini ada beberapa redaksi dan riwayat yang menunjukkan Nabi SAW mengasingkan diri di kandang unta. Siapa yang mau? Kita mungkin sebagai laki-laki kan biasanya haibahnya, wibawanya, kita nggak bisa kalah dengan tuntutan yakni para istri ini. Ya, suami-suami takut ya, istri. Kita nggak mau jati diri kita anjlok hanya karena tuntutan seperti itu. Tunjukkan harga diri kita sebagai lelaki. Di mana kejantanan? Biasanya seperti itu. Tapi Nabi SAW strateginya subhanallah lembut banget, sabar banget, i'tazala. Sampai mengasihkan diri selama sebulan. Riwayat yang lain disebutkan di kandang unta. Riwayat yang lain mengatakan Nabi SAW tinggal di pojok masjid. Di pojok masjid. Tidak hanya untuk semalam 2 malam, sebulan bayangkan. Ini menunjukkan kesabaran Nabi SAW. Allah ya nih, gak akan kita jumpai ya nih seperti ini. Oh ada Ustaz, ada yang mengasihkan diri kemana? Ternyata nikah lagi, itu banyak seperti itu. Ketika dituntut Pak istri pertama, balik sudah. Ya udah saya mengasihkan diri, pengen mencontoh Nabi. Tapi ke istri yang kedua, nggak tahu entah kemana ya mereka. Tapi Nabi SAW enggak, tinggal di kandang unta. Barulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintahnya dengan surat Al-Ahzab ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 28 Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik. Sudahlah, sudah cukup ya di 1 bulan ini saja wahai Muhammad. Qul li azwajik di dalam surat Al-Ahzab ayat 28. Sampaikan kepada istri-istrimu yang dahulunya menuntut sesuatu yang tidak engkau miliki dan tidak engkau kuasai. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Bahasanya indah Al-Qur'an itu. Tetap menjaga perasaan dan hati para wanita. Ya, sampaikan baik-baik kepada istri-istrimu yang menuntut itu. Kalau pengen tetap dunia yang mereka kejar, ya sudah. Wa usarrihkunna, kami akan lepas dengan
dengan apa? Dengan baik-baik. Ini istilah apa? Cerai. Tapi kalau masih menginginkanmu, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wa daral akhirah, di dalam surat Al-Ahzab yang setelahnya di ayat yang ke-29, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran adzima. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan pahala yang berlimpah ruah untuk kalian. Akhirnya ini menjadikan para istri-istri Nabi SAW mulai sadar dan kembali. Ya kalau memang seperti itu pilihannya, saya lebih mending memilih siapa? Rasulullah SAW. Selesai masalah. Coba kita lihat yang dibandingannya dengan Nabi siapa? Nabi Ayyub alaihi salam. Bertahun-tahun, ada yang mengatakan 70 tahun. Ya. Nabi Ayyub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Banyak relasi koleganya, teman-temannya sudah menjauh darinya. Tak terkecuali orang yang paling dekat yakni dengannya. Siapa? Para istri-istrinya. Apakah dia kecewa? Pasti kecewa banget. Subhanallah. Ya, mereka hanya ingin madunya saja dariku. Ketika madu ini sudah mulai habis, tinggal sedikit, mereka tinggalkan aku begitu saja. Terutama ketika aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Shadd ayat 44. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, karena saking marahnya, enggak sabarnya Nabi Ayyub alaihissalam ditinggal banyak orang, terutama adalah istri-istrinya, beliau sampai mengucapkan sumpahnya akan memukul mereka, para istri-istrinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada Nabi Ayyub, Allah Subhanahu wa taala menurunkan yakni surat Shadd ayat 44 mengingatkan kembali dengan sumpahnya. Wahai Ayyub, ya, fadrib bihi wala tahnath wa khudh biyadika diksan fadrib bihi wala tahnath. Ingat, engkau pernah bersumpah loh dulu. Engkau harus laksanakan sumpahmu itu untuk memukul para istrimu karena engkau sudah disembuhkan. Akhirnya kemudian disuruh untuk memukul yakni istrinya sebanyak 100 kali deraan, ya, dengan ranting kecil sebagai bentuk apa? Efek jerah kepada mereka. Subhanallah. Tapi Nabi SAW sah-sah saja sebenarnya ingin mengikuti sunnahnya Nabi-Nabi sebelumnya, tapi itu tidak terucapkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW strateginya berbeda. Bahasa kita strateginya lebih cantik. I'tazala nisa'ahu syahra. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Lebih sabarnya, lebih lembutnya Nabi SAW. Padahal ini ujian hidup dalam rumah tangga berat banget. Bisa dipastikan gak ada satupun kita yang bisa mengikuti sunnahnya Nabi SAW ketika ada cekcok, mungkin ada keretakan, mungkin ada keras. Yang di dalam kita membangun hidup rumah tangga, subhanallah. Taib. Ini antara siapa? Antara para nabi dengan hubungan dengan para istri-istrinya. Yang terakhir, Nabi SAW yang ketika berinteraksi dengan sesama partner dakwah. Nah, ini juga akan jadi pelajaran untuk kita. Ya. Nah, kita bandingkan dengan siapa? Dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi SAW, ya, atau Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, partner dakwanya siapa? Nabi Harun alaihissalam. Tapi coba kita lihat. Ketika Nabi Musa alaihissalam mau tidak mau harus meninggalkan tempatnya guna untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 150. Ketika walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. Tak mampu membendung kesabarannya. Bahkan sebaliknya emosinya sudah memuncak. Marah banget kepada partner dakwanya. Sudah dikasih amanah. Masjid ini sudah kita rintis. Saya punya hajat ini misalnya ke Lampung. Coba dijaga. Balik-balik ternyata apa? Wah, kocar-kacir. Ya, yang dahulunya nggak ada praktek-praktek yang kesyirikan, lu masjid kok jadi seperti ini. Insya Allah kita sebagai perintis akan merasa apa? Marah, kecewa banget. Dan ini sebenarnya dirasakan Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 150. Walamma raja'a Musa ila qutban asifa. Sampai yani saking marahnya qala bi sama khalaftum amri. A'aljiltum amra rabbikum wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhi yajru ilai. Di dalam surat yang lain disebutkan la ta'khud bi lihyati, karena lihyahnya ini sampai ditarik, rambutnya dijambak, alwah, lembaran-lembaran yang di situ tertulis yakni apa? Ayat-ayat Allah dalam Taurat itu sampai dilempar.
Saking apanya? Marahnya. Kecewa, sangat kecewa banget. Kita bandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan kekecewaan ketika partner yakni dakwanya melakukan pengkhianatan terbesar dalam sejarah yang kita kenal dengan sosok Hatib ibnu Balta'ah ketika membocorkan rahasia negara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, karena membocorkan rahasia negara ini dosa besar, penggal, hukuman mati sebenarnya jemaah. Makanya disebutkan dalam hadis ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung kemudian ditemui oleh Umar. Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah, ya perkenankan untukku untuk memenggal siapa? Hatib ini karena dia sebagai pengkhianat Allah dan Rasulnya, dan dia adalah orang munafik, bayangkan. Nah, Umar, bahasa kita tanpa tedeng aling-aling, langsung mengatakan demikian. Hukuman mati bagi pengkhianat, dan yang kedua dia munafik. Ini adalah label yang tidak sembarangan terucap oleh seorang sahabat Umar bin Khattab. Tapi bagaimana sikap Nabi SAW? Tahu betul karena Hatib ini adalah alumni perang apa? Perang Badar. Dan seluruh alumni perang Badar yang masih hidup sudah mendapatkan jaminan diampuni dosa-dosanya. Qad ghafartu lahum. Wahai Umar, kata Rasulullah SAW, untuk meredam emosinya Umar bin Khattab, Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana aku bisa menindak orang-orang yang sudah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya diampuni. Barulah kemudian Umar sadar, akhirnya beliau menangis. Ya, kecewa, sangat kecewa banget karena Nabi SAW sudah menentukan nggak boleh sampai bocor ya ini. Rahasia ketika kaum muslimin ingin menaklukkan kota Makkah. Tapi hati membocorkannya. Ada kekhawatiran kalau seandainya barisan kaum muslim pasukan ini akan membunuh saudara-saudara dan famili-familinya yang masih tinggal di kota yakni Makkah. Akhirnya beliau ingin mengirim yakni kurir, dan alhamdulillah kemudian dihentikan dan ditangkap oleh beberapa yakni sahabat, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bukti bagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat dalam berkehidupan begitu berat yakni ujiannya. Ya, karena hidup maaf di bawah garis kemiskinan, beda dengan Nabi yang lain, Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi yakni ujian hidup berdakwah, subhanallah, lebih berat yakni daripada nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni tetap optimis tinggi, positive thinking, subhanallah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi gejolak dalam hidup rumah tangganya, mampu mensabarinya, berbeda dengan Nabi yang lain. Bahkan ketika menghadapi ya biasa ya ada yang namanya ya hubungan yang kurang harmonis antara sesama partner dakwah, misalnya antum ya, para panitia ya, kita harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap kita harus memberikan udur karena kita sama-sama berjuang untuk merintis dakwah di Surabaya misalnya. Jangan sampai kemudian menjegal, ya kemudian mengusir, yang akhirnya kemudian muncul nanti saingan, ya ini Surabaya mengaji nanti ada lagi apa dan lain sebagainya. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa mempersatukan yakni kita semua. Ya, itu belum lagi dengan apa? Dengan ujian fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis sahih, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengungkapkan bahwasanya ujian fisik, penyakit yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilipat gandakan oleh Allah dibandingkan dengan manusia-manusia biasa yang lain. Berat, sangat berat. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud itu pernah mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, innaka latu aku akan syadidan. Saya melihat engkau ini sepertinya kena penyakit demam yang sangat panas ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya ajal, benar. Inilah aku, yani wa'dan syadidan kama yu'aku rajulani minkum. Yani tahu derajatnya, yani tahu ya kadar dan suhu panasnya ini. Wahai Ibnu Mas'ud, itu sebanding dengan 2 orang yang terkena penyakit yang sama. Dan itu terkumpul yani pada diriku. Ya, berarti apa? Ujian penyakitnya itu dilipat gandakan. Berat banget bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah inilah diantara alasan Allah Subhanahu Wa Taala yang dirahmati Allah ya melebihkan, memberikan keistimewaan, fadilah dan keutamaan yang itu tidak diberikan kepada para nabi dan manusia-manusia biasa seperti kita, karena ya Nabi SAW adalah orang yang paling lembut, yang paling tabah dan sabar, dan paling banyak cobaannya.
Ya, di antara cobaan yang lain itu adalah istri-istrinya yang begitu banyak. Ya, kita nggak bisa membandingkan diri ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lengkap, kepala negara, kepala keluarga, istrinya banyak, seorang nabi, apalagi ya, semuanya. Subhanallah, berat yani bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya masih menyisakan yani satu hal, yani jumlah keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kita akan sisipkan di sesi kedua bersamaan dengan tema yang lain, yaitu urgensi kita mempelajari fikih sirah nabawiyah yang sebenarnya pada pertemuan yang dahulu ketika kita membahas ya bait yani syair yang dikubah oleh yani Syekh yani Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, kita sebutkan beberapa poin. Apa saja sih urgensi kita, wajibnya kita untuk mempelajari fikih yani sirah atau sirah nabawiyah. Insyaallah menyisakan yani satu subtopik hari ini yang di sesi pertama yang belum kita tuntaskan karena waktu yani jua dan sudah habis ya, sudah adzan ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah yani adzan dengan izin Allah. Taib, yani jazakumullah khaira. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.